Kok buka wajib sih nggak tuh? Tuh ngajengnya ya. Yogurt. Yang ada juga lu nah. Oh, cik. Yang ada juga lu. Halo Bu Ana. Halo Bu Ana. Halo Bu Ana. Ya, siap. Oh, Gimana, ya. Mbak? Gimana ini baru 16 orang peserta berarti apa Atau nih? kita mulai aja nggih? Mulai. Takutnya semakin siang. Siap. Sudah lewat 2 menit. Iya. Lama banget. Kita mulai ya Bu Ana ya. Baik, izin Bu Ana untuk memulai. Baik Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Dengar. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat datang Bapak Ibu, berjumpa kembali di Zoom kita di hari ketiga untuk sesi penguatan industri. Kali ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang company profile, informasi tentang industri pusat belajar, mitra industri pusat belajar SMKN 2 Mataram, yaitu dengan Yamaha. Telah hadir di Zoom bersama kita narasumber kita Bapak Gembong Nusantoro dan Bu Indah. Bu Indah, halo Bu Indah, sudah di Zoom kah? Sudah Ibu. Halo. Siap. Iya, Bu Indah sudah hadir. Ya, Bu Indah. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan barusan telah hadir di Zoom kita Bapak Gembong Nusantoro dan Mbak Indah. Tapi sebelum kita memulai Zoom kita pada hari ini, kita berdoa dulu Bapak Ibu nggih supaya apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat, kemudian kita semua sehat selalu, Bapak Ibu yang nantinya akan magang industri juga sehat selalu sampai nantinya datang ke Lombok, kemudian melakukan aktivitas seterusnya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang kata, untuk pemaparan kali ini kami persilahkan kepada Bapak Gembong Nusantoro. Pak Gembong, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan selamat bergabung untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu semua ya. Ini kebetulan pasti dari
seluruh Indonesia ya Bu ya, tidak hanya dari Ya, Mataram saja ya, jadi ya, dari tidak seluruh hanya dari Indonesia yang sudah hadir di siang hari ini untuk sedikit ya dari saya, dari kami PT Roda Sakti Surya Mega akan memaparkan ya seperti apa sih sebenarnya perusahaan kami ya Yamaha ini bergerak di bidang distributor. Nah, nanti bagaimana selebihnya akan saya paparkan ya Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Saya mohon izin share screen dahulu. Oke, Bapak Ibu semua sudah terlihat ya di screen ya? sudah Sudah? terlihat. Sudah ya. Nah, jadi Ya. memang pada siang hari ini akan ada pemaparan dari sebelum saya masuk ke PT Surya, mohon maaf, PT Roda Sakti Surya Mega. Sebelumnya saya juga harus memaparkan ya bahwa PT Roda Sakti Surya Mega yang ada di eh, Kota Mataram ini ya atau di wilayah NTB ini sebenarnya adalah salah satu dari anak perusahaan ya dari perusahaan yang memang bergerak di bidang distributor dan punya head office ya kalau kita bilang ya atau kantor pusatnya di Surabaya. Nah, sebelumnya saya mau perkenalan dulu ya. Saya lagi perkenalkan nama saya Gembong Nusantoro ya. Saya di sini selaku HR ya, HRD. Lebih tepatnya saya dari kantor pusat, saya dari Surabaya. Sedangkan ada rekan saya, ada Ibu Indah ya. Ibu Indah juga adalah HR. Namun kalau Ibu Indah memang HR di wilayah NTB ya. Jadi memang beliau berkantornya di Mataram ya. Sedangkan saya berkantor di Surabaya. Jadi nanti ketika program magang ini ya Bapak Ibu yang nanti bertempat di Yamaha nanti kita akan ketemu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya juga akan ada main ke Lombok ya untuk menyapa Bapak Ibu secara langsung. Kita nanti bisa belajar bersama ya. Nanti saya akan pergi ke Lombok dengan dengan Bu Indah ya. Kita nanti akan menemani Bapak Ibu yang akan magang. Oke, langsung saja saya akan masuk dulu pertama di Yamaha Indonesia. Jadi memang kalau Bapak Ibu di sini mungkin bertanya-tanya ya, loh, kenapa kok namanya Roda Sakti Surya Mega gitu ya? Kenapa kok bukan Yamaha Indonesia ya? Karena memang kami di sini adalah distributor ya, Bapak Ibu ya. Jadi kami bukan pabriknya ya. Kalau pabrik yaitu namanya adalah Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ya. Jadi ini pabrik yang bikin Yamaha Bapak Ibu. Jadi saya di sini akan memaparkan sedikit tentang Yamaha secara umum ya, baru nanti saya akan masuk ke perusahaan kami. Nah, kalau kita bicara dari Yamaha sendiri, mungkin Bapak Ibu juga harus mengenal bahwa sejarah Yamaha itu ya memang Yamaha ini adalah perusahaan yang memang didirikan dari Jepang ya Bapak Ibu ya. Jadi pada tahun 1851 di sini memang ada seorang bisa dikatakan dia ini ya apa namanya orang yang pengusaha ya, tapi bidangnya bukan di bidang sepeda motor ya, melainkan di bidang alat musik ya. Jadi dengan nama Torakusuyama ini pertama kali Yamaha didirikan itu sebenarnya bukan untuk motor Bapak Ibu ya. Jadi adalah alat musik ya, alat musik yang seperti saat ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat banyak sekali ya alat musik Yamaha ya. Ada sound system ya, ada piano, drum. Nah, itu sebenarnya memang cikal bakal utamanya pertamanya adalah sebenarnya alat musik. Baru kemudian di tahun 1953 Tora Kusuyama ini ya bekerja sama ya melakukan riset dengan Genichi Kawakami untuk memulai memproduksi sepeda motor. Ya, jadi bisa dikatakan setelah itu barulah muncul motor Bapak Ibu. Dan di tahun 1955 ini adalah motor pertama Yamaha yang disebut YA1 ya kan. Jadi ini motor produksi pertama Yamaha yang disebut namanya adalah YA1 dan berkembang hingga hari ini ya. Jadi ini sejarahnya ya. Dan di sini juga sebenarnya Yamaha ini kalau Bapak Ibu lihat di slide motor pertamanya itu 2 tak Bapak Ibu. Nah, lalu untuk yang 4 tak pertamanya dikasih namanya adalah XS1 pada tahun 1970. Nah, ini sedikit sejarah singkat dari Yamaha. Jadi kenapa kalau orang dengar Yamaha itu kadang-kadang ada dua ya, dua apa ya, dua referensi yang ada di dalam otaknya ya. Yamaha ini apa? Motor atau alat musik ya. Jadi memang jawabannya yang benar semua ya, karena memang kita dimulai dari alat musik dulu, lalu dari
alat musik kita ke motor. Nah, ini adalah kantornya ya. Jadi atau pabriknya ya. Mohon maaf ini sepertinya ada yang ketutupan ya. Jadi PT Yamaha Indonesia Motor Factory atau PT HIM ini memang adalah pabrikan ya. Jadi head office atau pabrik utama yang memang mendistribusi dia membuat motor lalu dia mendistribusikan ke distributor-distributor resmi seperti perusahaan kami ya. Jadi memang mereka ini benar-benar hanya memproduksi saja ya, tidak bisa menjual. Namanya juga pabrik yang dimana sebenarnya PT Yamaha Indonesia Motor Factory ini juga tidak hanya memproduksi motor untuk Indonesia saja Bapak Ibu, tapi juga untuk diekspor ya, khususnya ada juga untuk Asia Tenggara dan di Afrika ya, seperti itu. Nah, ini adalah cakupan wilayahnya ya. Jadi ini adalah bisa dikatakan seluruh Indonesia itu ternyata banyak Bapak Ibu ya. Banyak sekali distributor ya. Jadi ada banyak sekali distributor resmi dari Yamaha yang dimana memang kita di sini memang diberikan wilayah ya, diberikan apa namanya wewenang untuk mengolah penjualan di wilayah tersebut. Nah, kalau untuk wilayah NTB ya, NTB sendiri ya, itu masuknya di sini Bapak Ibu. Jadi kita diberi namanya adalah PT STSJ Jatim ya, PT STT Jatim untuk area Jatim dan Nusa Tenggara. Lalu kita juga ada PT STSJ Kalimantan ya untuk area Kalimantan Timur, Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, akhirnya apa namanya dari pembagian inilah ya yang akhirnya nanti akan masuk ke perusahaan kita ya, perusahaan kami ini termasuknya juga PT Roda Sakti Surya Mega yang bergeraknya di khusus wilayah Nusa Tenggara Barat. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini sedikit tentang arti dari logo Yamaha ya. Kalau Bapak Ibu selalu lihat Yamaha itu kan tagline-nya semakin di depan ya. Hampir semua orang mungkin kalau mendengar semakin di depan pasti paham lah kalau itu Yamaha. Sebenarnya apa sih artinya ya? Jadi semakin di depan sendiri itu memiliki arti ya, dari desain ini mencerminkan semangat baru dari seluruh keluarga besar Yamaha, baik konsumen, komunitas, fans, karyawan, dan Yamaha itu sendiri. Karena itu dalam artian semakin depan ini ya, kita bersama-sama membangkitkan semangat baru, bersatu untuk menang dan menjadi semakin depan. Nah, berikutnya arti dari logonya ya, yang dimana sebenarnya ini adalah seperti roda, tapi sebenarnya awalnya ini bukan roda Bapak Ibu, tapi diambil dari garpu tala ya. Jadi garpu tala ini kan apa ya, ibaratnya kan instrumen apa ya nyebutnya juga dalam artian ini termasuk dalam musik ya Bapak Ibu ya, dari instrumen musik garpu tala ini. Nah, dia diatur ya bentuknya sedemikian rupa hingga menjadi seperti kesannya jadi roda sepeda motor ya. Jadi memang karena Yamaha tadi kan awalnya dari alat musik ya Bapak Ibu ya. Jadi disambungannya seperti itu, dibentuklah bentuk ini menjadi seperti roda sepeda motor. Dan yang terakhir adalah ada Revs Your Heart, yang dimana berarti menghidupkan mesin dalam putaran mesin tertentu dan juga memiliki arti kegembiraan dan bekerja dalam keadaan gembira seperti memberikan kekuatan pada mesin. Nah, ini adalah arti dari logo Yamaha itu sendiri. Nah, Yamaha sendiri ya secara global juga memiliki filosofi Bapak Ibu ya. Filosofinya yaitu adalah Kando, yang dimana nah, Kando adalah memberikan perasaan ya, perasaan seketika yang memang dimana ini adanya kepuasan ya dan kegembiraan yang dialami setelah setelah merasakan atau menggunakan sesuatu, yang dimana memang di sini digambarkan adalah produk Yamaha itu sendiri ya, didapat dari produk-produk kita yang bermutu dan berkualitas, dan juga dari pelayanan karyawan yang terampil, cepat, dan akurat. Jadi tujuannya adalah tidak hanya dari kita membuat produk yang bagus saja dan berkualitas, namun juga pelayanan ya, termasuk itu di dalamnya ada karyawan-karyawan kita yang terampil, cepat, dan akurat, sehingga membuat konsumen merasa puas ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita mulai masuk ya Bapak Ibu ya ke company profile dari perusahaan kami. Ya, di sini kita akan mulai dulu dari apa ya, kalau saya nyebutnya itu lebih ke arah perusahaan induknya dulu ya Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu biar nggak bingung ya. Jadi sebenarnya kami ini di Lombok ya, di NTB kita namanya memang Roda Sakti Surya Mega secara
penamaan atau PT-nya yang terdaftar ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya Roda Sakti Suramaga ini adalah sebuah perusahaan dari anak perusahaan inti yang dimana holdingnya di Surabaya, kantor di Surabaya, yaitu adalah PT Surya Timur Sakti Jatim ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar PT Surya Timur Sakti Jatim atau PT STSJ ya, ya ini memang bisa dibilang ini adalah ininya ya, apa namanya, perusahaan induknya ya Bapak Ibu ya. Baru nanti ketika dia untuk posisi atau untuk lokasi yang di Lombok, nah itu baru namanya adalah PT Roda Sakti Suramaga dan mungkin anak perusahaannya seperti itu. Nah, sejarah awalnya itu adalah dimulai dari tahun 1974 ya. Jadi perusahaan kami ini sudah berdiri sejak 1974. Bisa dikatakan sudah 50 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, di mana nama awalnya itu adalah Yamaha Pool Bapak Ibu ya. Jadi kita nyebut perusahaan kita dulu namanya Yamaha Pool yang hanya beranggotakan 16 orang karyawan saja. Nah, berikutnya PT Surya Timur Sakti Jatim ini ya, nah ini sebenarnya juga merupakan salah satu perusahaan yang terdiri atau apa ya, bisa dikatakan bagian dari sebuah holding besar ya, yaitu namanya adalah Basra Corporation ya. Jadi memang Basra Corporation sendiri ini adalah sebuah holding ya. Kalau ini bukan perusahaan Bapak Ibu ya, tapi sebuah holding yang dimana holding ini memang memiliki banyak anak perusahaan, salah satunya adalah PT Surya Timur Sakti Jatim itu sendiri dan PT Roda Sakti Suramaga yang ada di Lombok ini, yang ada di NTB ini. Jadi sedikit saya akan menceritakan atau menjelaskan ya Bapak Ibu, bahwa Basra Corporation sendiri punya banyak lini bisnis ya, tidak hanya sepeda motor sebenarnya, tapi tetap yang paling besar bisnis kita ini ada di sepeda motor ya. Kalau seperti saya ini yang di head office kantor Surabaya ya, kita ibaratnya menjadi seorang karyawan dari head office PT Surya Timur Sakti Jatim ya, kita yang dari Surabaya. Namun di luar itu ya, di dalam perusahaan ini sebenarnya banyak Bapak Ibu, tidak hanya tentang Yamaha distributor saja. Jadi perusahaan kami ini juga punya yang namanya transportasi. Jadi dia di bidang seperti ekspedisi begitu. Ada yang ekspedisi darat, yang darat itu mohon maaf, ada yang namanya laut ya, mohon maaf. Jadi yang kapal dulu, yang kapal itu adalah pelayaran Surya Handal Sakti. Berikutnya ada yang di darat. Kalau di darat itu adalah Mentari Bumi Pesawat Transport dan CV Surya Mandala seperti itu. Jadi ada kapal dan juga ada angkutan darat seperti Bapak Ibu. Kita juga punya bank ya. Bank ini lebih ke BPR ya. Jadi seperti tempat untuk menerima pinjaman ya, BPR di Kemanusa, ini ada di kota Surabaya. Lalu juga ada properti, ada kesehatan ya, kita juga punya part distributor. Jadi di luar dari distributor motor, kita juga punya distributor spare part Bapak Ibu ya. Jadi spare part ini kalau di sini mereknya tidak hanya merek Yamaha ya, tapi all brand ya. Jadi semua merek spare part ya. Kita juga punya perusahaan itu namanya PT Sabta Aji Manunggal Prima. Lalu juga ada Beauty and Personal Care. Kalau ini lebih ke arah dunia apa ya? Dunia kecantikan ya, atau dunia perawatan tubuh ya, skincare ya. Kami punya salah satunya adalah produknya namanya, ini Bapak Ibu ya, ini agak susah ya bacanya ya. Namanya Buzun ya. Jadi Buzun ini adalah sebuah brand dari anak perusahaan dari Basra Corporation itu sendiri. Dan yang terakhir kita juga punya aquaculture, ini bidangnya lebih ke apa ya, tambak udang ya. Jadi kita punya CV Lancar Sejahtera Abadi, ini adalah sebuah tambak udang ya. Kita punya bisnis juga di sana. Jadi holding ini, Basra Corporation ini membawahi banyak perusahaan. Nah, namun yang paling besar adalah di Yamaha Distributor ya, yaitu adalah PT Surya Timur Sakti Jatim yang di wilayah Jawa Timur dan Kalimantan. Lalu juga ada PT Roda Sakti Suramaga yang di Lombok ya, dan ada Surya Perkasa Anugerah Abadi ini khusus untuk yang di Jawa Tengah. Jadi kita tuh punya lingkup area cukup luas Bapak Ibu, tinggal dibedakan dari lokasinya di mana dan nama perusahaannya seperti itu. Nah, ini visi misinya adalah Basra berkomitmen untuk mengembangkan dan mendukung masyarakat melalui inovasi dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Ini adalah visi dan misi dari Basra Corporation, dan ini adalah value. Jadi kita menanamkan value ya, atau nilai-nilai budaya ini dalam sebuah pekerjaan untuk semua lini ya, untuk semua perusahaan kita ya, termasuk Yamaha juga ya, termasuk di Yamaha juga adalah ada 7 ya, ada 7 nilai ini. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah komitmen, yang ketiga adalah kepercayaan atau trust, lalu keempat ada tumbuh ya, bertumbuh bersama, grow, lalu efektif dan efisien, lalu ada sederhana ya, be humble, dan terakhir adalah
giving back to others ya. Jadi di sini yang paling terakhir adalah memang kita juga harus saling berbagi ya, giving back to others. Itu adalah 7 nilai yang memang kita tanamkan ke semua lini perusahaan kita ya, termasuk Yama dan juga untuk semua karyawan. Jadi semua karyawan kami juga ditanamkan ini Bapak Ibu ya, harus memiliki nilai-nilai ini seperti itu. Nah, ini masuk lebih detailnya lagi ya untuk distributor Yamaha, yaitu di PT Surya Timur Jatim, di Roda Sakti Surya Mega, dan di Surya Perkasa Anugrah Abadi. Nah, ini saya jelaskan singkat saja ya. Jadi memang baik PT STSJ atau PT RSSM kalau kita singkat ya, memang punya visi dan misi adalah salah satunya adalah memang kita ingin menjadi to the best leading main dealer of Yamaha Motorcycle Company Indonesia. Jadi menjadi sebuah main dealer ya. Main dealer itu adalah distributor ya, distributor utama ya, terbesar di Indonesia ya gitu. Dan memang bisa dikatakan hingga hari ini memang kita masih yang terbesar ya, memang dari lingkup area kita yang paling banyak ya. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu rata-rata apa ya, main dealer ataupun distributor itu biasanya hanya di satu provinsi ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Namun kalau di PT Surya Timur Jatim kita banyak Bapak Ibu ya. Jadi Kalimantan itu hampir semua malah ya, Kalimantan itu hampir semua kecuali Kalimantan Barat. Lalu Nusa Tenggara ya, baik Barat dan Nusa Tenggara Timur itu juga punya kami. Tapi kalau untuk yang di timur itu di bawah naungan PT Surya Timur Jatim. Jadi ikut yang di Jawa Timur. Hanya di Nusa Tenggara saja yang namanya PT Roda Sakti Surya Mega. Seperti itu saja. Hanya beda di wilayah dan di nama. Tapi untuk semuanya secara manajemen ya kita sebenarnya masih sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak seperti saya yang di Surabaya, saya juga ikut bertanggung jawab, juga ikut support untuk yang di Lombok ya, di NTB seperti tempatnya Mbak Indah hari ini ya, di RSSM Lombok ya, kami juga pasti support. Nah, ini sedikit ya historinya dari tahun 74. Ya intinya memang dari 50 tahun yang lalu memang perjalanannya tidak instan ya Bapak Ibu ya. Bergonta-ganti nama ya, dari Yamaha Pool, berikutnya pindah lagi ganti nama jadi Yamaha Harapan Jatim ya. Lalu baru menjadi Surya Timur Sakti Jatim itu di tahun 1984. Jadi Surya Timur Jatim itu baru muncul di 1984. Nah, kemudian Roda Sakti ya. Jadi Roda Sakti Surya Meganya ini sebenarnya juga tidak diawali dari nama Roda Sakti Surya Mega ya. Jadi nama awalnya adalah Roda Sakti Surya Raya ya. Pada tahun 94 ya. Baru kemudian menjadi Roda Sakti Surya Mega itu di sekitar 2001 ya. Ketika itu juga berbarengan dengan gedung ya. Jadi kita di tahun 2001 itu baru punya gedung ya, gedung di mana tuh ibaratnya kantor yang lebih proper ya, gedung besar seperti itu. Mungkin kalau nanti ada yang mau berkunjung di Surabaya ya, kalau mau mampir di kantor kami bisa ya, di Jalan Basuki Rahmat nomor 4547 itu adalah gedung head office-nya ya untuk PT Surya Timur Sakti Jatim dan juga PT Roda Sakti Surya Mega seperti itu. Nah, baru di tahun 2015 kita Surya Perkasa Anugrah Abadi. Jadi ini lebih ke arah memang kita ini sejarahnya memang mengakuisisi ya Bapak Ibu ya. Jadi dia ini, perusahaan ini memang kita beli, bahasa seperti itu ya, di tahun 2015 diakuisisi dan didirikanlah PT Surya Perkasa Anugrah Abadi untuk wilayah Jawa Tengah, tapi khususnya cakupannya hanya di daerah yang Pantura ya. Jadi Tegal, Brebes, Pemalang, dan Pekalongan seperti itu. Sedangkan kita juga punya satu di Semarang, tapi lebih banyaknya memang di daerah Pantura ya. Jadi Pantura Jawa Tengah ya. Jadi Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan seperti itu. Dan hingga saat ini hingga 50 tahun ya perusahaan kita berdiri dan masih terus ibaratnya ya berkembang ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada 6 filosofi. Jadi ini adalah filosofi dari PT Surya Timur Jatim dan PT Roda Sakti Surya Mega, yang dimana memang ini bisa dikatakan memang ini yang juga ditanamkan untuk kita yang karyawan Yamaha ya, Yamaha di PT Surya Timur Jatim dan di Roda Sakti Surya Mega ya. Memang 6 filosofi ini yang kita pegang. Yang pertama adalah semangat untuk jadi nomor 1, kedua adalah keuangan yang sehat, nomor 3 adalah sumber daya manusia berkualitas tinggi, nomor 4 hubungan baik dengan semua pihak, nomor 5 siaga dalam persaingan,
Nomor 6, manajemen yang modern dan handal. Seperti itu. Nah, ini sekilas ya tentang aktivitas-aktivitas yang ada di dealer maupun di luar dealer ya. Jadi Yamaha sendiri itu memang selalu menggunakan atau apa ya ibaratnya bergeraknya dalam konsepnya itu 3S ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya 3S itu apa? Yang pertama adalah sales, kedua adalah service, dan yang ketiga adalah spare part. Artinya apa? Sebenarnya kami tidak hanya menjual motor saja Bapak Ibu ya. Motor tuh kategorinya sales ya. Kita menjual motor, namun kita juga punya servisnya ya. Jadi kita juga bergerak di bengkelnya ya, servis, dan yang terakhir kita juga punya spare part. Berarti bergerak di spare partnya. Nah, ini yang mungkin sering banget teman-teman di SMK heran ya ketika Yamaha masuk ke dalam sebuah sekolah yang bukan bidang teknik ya, mungkin ke sekolah dalam artian di sini konsentrasi bisnis seperti SMK Negeri 2 Mataram ini pasti heran loh. Kenapa ada Yamaha di sini gitu ya? Karena memang Yamaha sendiri sudah cukup besar Bapak Ibu ya, dikenal di dunia SMK, tapi servisnya ya. Padahal Yamaha sendiri punya konsep 3S ya. Ada sales, penjualan, servis, dan spare part. Nah, itu yang harus juga kami edukasi ke sekolah-sekolah bahwa kalau ketemu Yamaha bukan berarti tentang bengkel ya. Kami juga bisa punya sales dan juga punya spare part. Spare part ini lebih mirip ke sales Bapak Ibu karena spare part ini kan distributor spare part ya, menjual spare part gitu ya. Jadi intinya kami juga punya apa ya ibaratnya fokus terhadap dunia yang sifatnya memang di penjualan, administrasi penjualan dan lain sebagainya, tidak hanya tentang dunia bengkel, tidak hanya tentang teman-teman di SMK-SMK yang dengan jurusan teknik sepeda motor ya Bapak Ibu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Jadi Yamaha sekarang tidak hanya di bengkel saja, tapi juga kita bisa masuk ke jurusan yang sifatnya memang di kategori bisnis ya, bisnis dan pemasaran, perkantoran dan pemasaran seperti itu. Nah, ini ada training center Bapak Ibu ya, seperti tadi saya bilang ya, bahwa kalau ini tuh sebenarnya tidak hanya di Surabaya Bapak Ibu, ini tapi kebetulan foto yang ada di sini, foto yang ada di Surabaya, tapi di semua area ya, di semua kantor cabang ya, seperti yang ada di Mataram, kami selalu punya yang namanya Yamaha Sales Academy, yang dimana memang kita mendirikan ini untuk apa ya ibaratnya mengajarkan pengetahuan tentang sales ya ke semua karyawan ya, khususnya memang mereka para salesman. Bahkan juga program-program Yamaha Sales Academy ini juga banyak juga dibawa untuk ke SMK ya, khususnya sekolah-sekolah pemasaran ya, sama halnya seperti Yamaha Technical Academy ya. Yamaha Technical Academy ini lebih ke yang bengkel ya. Kalau ini sih pasti sudah umum ya, teman-teman di dunia SMK pasti sudah sering sekali tahu bahwa banyak sekolah-sekolah teknik bengkel, teknik sepeda motor bekerjasama dengan Yamaha ya, pasti ini Yamaha Technical Academy yang turun ya Bapak Ibu ya, yang memberikan edukasi. Tapi juga tidak hanya itu ya, ternyata kita juga punya Yamaha Sales Academy. Memang secara perjalanan memang yang sales ini baru ya, bisa dikatakan baru. Belum seluruh Indonesia malah Bapak Ibu ya. Beda sama yang Yamaha Technical Academy. Kalau yang di servis atau dunia bengkel itu sudah seluruh Indonesia pasti sudah menjangkau. Hampir semua seluruh Indonesia pasti SMK-SMK ini pasti ada yang sudah kerjasama di bidang teknik sepeda motor dengan Yamaha. Namun tidak dengan yang Sales Academy. Belum semua kota atau belum semua area se-Indonesia ini Sales Academy-nya berjalan ya. Ini seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan untuk yang di teritori kami ya, Jawa Timur, Kalimantan, Nusa Tenggara ini sudah berjalan. Jadi bisa juga ya, makanya program seperti ini bisa masuk, kami bisa masuk ke SMK 2, kita juga bisa memagangkan siswa untuk jurusan pemasaran itu karena kita juga sudah akomodir ya di wilayah kita ini, seperti itu. Nah, ini jaringan dealer. Nah, ini jaringan dealer secara resmi untuk area kita saja ya, PT Surya Timo Sati Jatim, PT Roda Sakti Surya Mega, dan PT Surya Perkasa Anugrah Abadi ya. Kalau kita fokus di Nusa Tenggara Barat sama Timur ya, ini bisa dilihat Bapak Ibu ya, bahwa kita punya dealer cukup banyak ya. Ada 14 di NTT dan ada 27 di NTB ya, seperti itu ya. Kalau keseluruhan ada 301 dealer. Cuma nanti di slide belakang saya juga akan sedikit memaparkan ya, ada beberapa dealer-dealer memang yang itu masuk ke dalam ranah dealer official ya. Dealer official itu adalah
kalau kita sebutnya itu adalah main dealer shop ya. Main dealer shop atau dealer ini miripnya itu seperti official store gitu. Jadi memang dealer yang dikelola langsung oleh PT Surya Timur Sari Jatim, dikelola langsung oleh PT Roda Sakti atau PT Surya Perkasa Anugrah Abadi ini. Jadi memang kita langsung dibawahi ya, dealer tersebut langsung dibawahi oleh kami. Beda dengan dealer-dealer independen. Kalau dealer independen itu adalah dealer-dealer milik perseorangan ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu dealer-dealer di kota Mataram ya atau di tempat Bapak Ibu tinggal saat ini itu ada memang kalau di wilayah kami itu ada yang memang officialnya ya punyanya PT STSJ RSSM SPAA ini ada dan juga ada yang memang punya independen seperti itu. Ini hanya perbedaan apa ya? Tidak ada bedanya ya secara konsep semua sama, secara standar semua sama karena standarnya memang harus mengikuti standar dari pabrik ya Bapak Ibu ya tidak bisa berbeda, tidak bisa kurang ya. Semua harus sesuai standar. Yang dibedakan adalah lebih ke arah kepemilikan ya. Jadi kepemilikan langsung kalau yang main dealer shop itu dimiliki langsung oleh distributornya, tapi kalau yang independen itu dimiliki oleh perseorangan. Gitu aja bedanya. Nah, berikutnya kita masuk ke program-program CSR ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kegiatan Yamaha ya, aktivitas Yamaha dengan sekolah dan universitas ya. Cuma di sini memang kategorinya kita lebih ke juga ada yang CSR ya Bapak Ibu ya, tidak tidak menutup kemungkinan ya kita juga bisa melakukan hal ini di sekolah Bapak Ibu semua ya. Kebanyakan memang CSR yang kita pernah lakukan ya di dunia pendidikan jelas yang pertama jelas donasi mesin praktek. Nah, ini sudah sering sekali ya, terutama yang sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah teknik sepeda motor ya Mas, sering sekali Bapak Ibu memberikan donasi mesin praktek ya untuk siswa-siswi teknik sepeda motor ini untuk melakukan belajar ya. Lalu juga kita juga punya kelas kewirausahaan ya, yang dimana nih kelas-kelas ini kita buka di beberapa sekolah tertentu. Kita mengajar ya, kita memberikan ilmu tambahan untuk khususnya ya di dunia kewirausahaan ya. Ya ini kalau dikatakan apa ya namanya ya, besar atau tidak ya ini tergantung dari nanti dari sekolah kita mau lingkupnya seperti apa. Jadi kategorinya kewirausahaan yang expert atau yang biasa seperti itu sih. Cuma kebanyakan sih memang kewirausahaan yang dimasukin atau kita bawa ke sekolah memang belum yang expert ya Pak Ibu ya. Jadi lebih ke arah dasarnya saja. Jadi supaya siswa-siswi SMK ini punya mindset usaha lah seperti itu gambarannya. Jadi belum yang sampai teknis banget enggak ya Bapak Ibu. Jadi untuk menumbuhkan minat, menumbuhkan mindsetnya ya kayak begitulah ya. Terus juga ada beasiswa pelatihan. Beasiswa pelatihan ini juga sudah banyak sekali ya dilakukan. Cuman memang yang paling besar tetap pasti dari bengkel ya. Karena kalau di bengkel atau di servis, siswa SMK banyak sekali yang sudah bisa kita rekrut ya. Kita rekrut menjadi teknisi ini juga dimulai dari program pelatihan ini ya. Beasiswa pelatihan ini. Mereka dididik menjadi seorang teknisi secara gratis. Kalau mereka sudah dididik menjadi seorang teknisi dalam kurun waktu tertentu dan dinyatakan bagus ya dalam artian penilaian semuanya auto diterima jadi teknisi di Yamaha kayak gitulah modelnya Bapak Ibu ya. Itu adalah beasiswa pelatihan dan juga ada beberapa list ya. Ini kalau ini yang di gambar saya sebelah ini saya meng-highlightnya yang di Jawa Timur Bapak Ibu ya, karena Jawa Timur yang memang paling banyak ya. Jadi kebanyakan di Surabaya ya, Probolinggo ya, ada juga di Banyuwangi, ada juga di Balikpapan. Tidak hanya SMK saja, namun kita juga ada kerjasama dengan universitas seperti Brawijaya ya, Politek Ubaya ya. Kalau negeri lagi kita kalau di Nusa Tenggara itu yang sudah ada malah di Nusa Tenggara Timur Bapak Ibu ya, dengan Undana ya. Undana di Kupang yaitu kita juga sudah ada kerjasama dalam bidang magang seperti itu, kurang lebih seperti itu, perekrutan dan magang gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu program juga ya namanya Digital Marketing Class. Jadi Yamaha SMK Entrepreneur ini adalah tadi ya lanjutan dari program kewirausahaan yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi program ini juga kalau ini sifatnya bukan yang apa ya, bukan yang kita memberikan kelas secara rutin, bukan. Ini lebih ke arah kita datang ke sekolah dengan membawa event kita 1 hari full di sini, anak-anak diberikan sedikit seperti apa ya, seperti kalau kita nyebutnya sih kita bakal nyebutnya seperti roadshow ya Bapak Ibu ya, kita keliling-keliling gitu ke sekolah-sekolah, kita bawa sebuah event itu ada edukasinya ya, ada edukasinya dalam bidang entrepreneur yang pasti ya, jadi ada materi yang disampaikan gitu oleh Yamaha tentang dunia entrepreneur ya, lebih ke arah digital marketing sih waktu itu ya. Jadi entrepreneur di dunianya kita langsung arahkan ke digital marketing ya, jadi berwirausaha di dunia maya seperti itu singkatnya.
Ini sudah berjalan di banyak sekolah di Jawa Timur ya. Kenapa kok lagi di Jawa Timur ya? Memang kita waktu itu masih keliling di Jawa Timur Bapak Ibu ya, dari kota Surabaya, Malang, Jember tuh kan eh, banyak ya. Sudah kurang lebih ada aktivitasnya ini bisa dikatakan apa ya Bapak Ibu ya? Tidak ini ya, tidak menutup untuk jurusan tertentu ya. Ini bebas ya. Memang ini tidak menutup untuk sekolah. Oh, apakah ini hanya untuk sekolah pemasaran saja atau sekolah bisnis? Enggak ya. Ini semua sekolah ya. Di kategori sekolah apapun kita ajak ya untuk kita datangi, kita roadshow di sana gitu. Nah, berikutnya ada namanya Fazio Youth Project atau FYP. Nah, kalau ini lebih ke yang have fun Bapak Ibu ya. Kalau tadi itu kita lebih ke seperti workshop ya. Jadi ada materi yang dibawakan. Kalau ini enggak, ini lebih have fun ya, karena ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan untuk menumbuhkan kemampuan dan kepercayaan diri siswa-siswi di bidang non-akademik serta meningkatkan brand awareness. Nah, jadi ibaratnya kita juga sekaligus meningkatkan brand awareness ya ke anak muda. Makanya produknya itu namanya Fazio Youth Project ya. Fazio kan produk motor kita yang memang identik dengan anak muda ya. Kita masuk lewat program ini ke sekolah-sekolah dengan membawa banyak kegiatan seperti ada apa namanya lomba ya, lomba digital activity. Jadi mereka nanti diminta untuk bikin konten terus diupload di sosial media seperti itu. Lalu juga ada lomba cerdas cermat ya kan, ada singing contest ya, ada macam-macam Bapak Ibu. Jadi tergantung kita kalau ke sekolah itu tidak sama. Nanti kita mau bawa bawa acara apa. Cuma memang yang paling sering dilakukan adalah ada cerdas cermat itu pasti, ada safety reading juga. Jadi diajari anak-anak itu bagaimana sih cara berkendara yang baik dan benar. Dan pasti menggunakan motor Vazio ketika nanti safety reading. Dan juga ada singing contest ya ekstrakurikuler. Nah, dan juga ada product knowledge seperti itu. Dan ini sudah berjalan termasuk di NTB ya. Kalau ini NTB sudah berjalan, jadi beberapa sekolah di Lombok juga sudah pernah kita datangi ya untuk program FYP ini. Nah, next berikutnya Teaching Factory. Nah, jadi Yamaha sendiri Bapak Ibu PT Surya Timo Sri Jatim ya dan PT Roda Sakti ini sebenarnya kita juga sudah punya Teaching Factory yang berdiri di 3 sekolah yang ada di Jawa Timur ya. Jadi ada di SMK Probolinggo 1, SMK Probolinggo 2, Negeri 2 dan ada di Muhammadiyah 8 Setaragung. Jadi TEFA ini memang TEFA yang didirikan oleh sekolah ya, di mana kita juga bertanggung jawab di situ, kita juga memberikan pengajaran ya. Kalau di SMK Negeri 1 itu fokusnya di penjualan saja. Jadi kita punya kelas industri di sana. Kalau yang SMK Probolinggo 2 itu malah dia ada servisnya Bapak Ibu, karena memang SMK Negeri 2 Probolinggo itu backgroundnya memang sekolah teknik ya. Jadi dia ada servisnya. Kalau yang Muhammadiyah 8 itu juga sama, itu juga sekolah teknik ya, juga ada bengkelnya, tapi memang dituliskan di situ masih soon ya. Memang sampai hari ini memang dalam artian sekolah ini juga masih dalam pembangunan ya. Jadi memang untuk yang servis dalam kondisi yang masih dalam pembangunan, belum belum selesai seperti itu. Cuman kalau untuk yang TEFA dalam penjualan itu sudah berjalan ya. Jadi kalau yang punya TEFA penjualan ini kita ngapain sih ya? Jadi Yamaha sering datang ke sekolah tersebut, kita bakal punya kelas ya. Kita punya bisa dibilang seperti kelas industri seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk yang punya jurusan pemasaran ya. Kalau yang tidak punya jurusan pemasaran seperti Probolinggo 2 dan Muhammadiyah 8 ini kita membentuknya lebih ke arah dari sekolah memberikan apa ya, bisa dibilang seperti tawaran ya ke para siswa-siswi kalau memang mau mengambil dalam artian mereka belajar lebih dalam hal pemasaran, mereka diizinkan ya. Jadi kita lebih ke arah kelasnya seperti guru tamu Bapak Ibu, jadi nggak rutin ya. Jadi kita datang by waktu tertentu, kita datang terus nanti siswa yang tertarik ya masuk ke kelas kita belajar di sana. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau yang punya kelas pemasaran, jelas kita bisa punya kelas industri dan itu berkelanjutan. Jadi lebih terprogram seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, ini kita lebih fokus bahasnya tentang Roda Sakti Surya Mega yang di Lombok atau di Nusa Tenggara Barat sendiri. Jadi ini adalah profilnya ya. Kalau di Kota Mataram sendiri ya, bisa dikatakan kantor cabang ya, kantor cabang yang menjadi apa ya, office utamanya di area Nusa Tenggara Barat itu ada di ini. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini, itu namanya ada SIP Mitra ya. Jadi SIP Mitra ini di Jalan Sandubaya ya, memang
ini adalah kantor cabangnya. Jadi kalau dari Nusa Tenggara Barat sendiri, office-nya semua di sini ya. Ibu Indah yang dari HRD yang di NTB di Mataram yang kantornya di sini. Jadi ini adalah office-nya yang dimana ini singkat ya, yang dimana kantor yang di NTB itu ya sama ya, sistemnya memang sebuah apa ya, distributor juga ya. Jadi dari Yamaha Indonesia Motor Factoring ya memberikan produknya ke RSSM Lombok atau NTB. Nah, berikutnya disalurkan ke konsumen ya. Ini gambarnya seperti itu. Jadi memang alurnya, loh, apakah nggak lewat dari Surya Timur Sati dulu ya? Nggak perlu ya, karena memang seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi kita ini sebenarnya satu perusahaan yang sama, cuman beda nama ketika di lokasi atau di wilayah tertentu. Hanya dibedakan dari situ saja, Bapak Ibu. Jadi kalau ketika kita di Jawa Timur ya jelas kita pasti pakai nama Surya Timur Sati Jatim. Kalau kita di NTB ya kita pakai nama Roda Sakti Surya Megah. Di NTT nanti pakai nama Surya Sakti apa STSJ lagi, PT STSJ lagi. Jadi memang perusahaan ini sama ya, sama, cuma namanya saja PT-nya yang berbeda di setiap area. Itu saja sih. Nah, ini adalah toko-toko yang tadi saya bilang ya, jadi main dealer shop ya, atau official dealer resmi dari RSSM Lombok yang ada di ini di Lombok saja ya. Kalau ini digambarkannya di Lombok, yang di peta ini yang di Lombok ya, khususnya ada di SIP Swetel ya, SIP Ampenan, Apian Tubuh, Mayura, terus juga ada Sayang-Sayang. Nah, lalu juga ada yang ini, oh ya ini juga masih ada di Pulau Lombok ya, ada Gunung Sari, Narmada, Praya, Terare, Mas Bagi, dan ada satu lagi ini Sumbawa ya, yang di Sumbawa kita punya satu yaitu adalah SIP Bima ya, di Bima ada satu. Jadi ini adalah dealer-dealer yang memang officialnya dari RSSM Lombok. Dan besok ketika Bapak Ibu yang akan magang di Yamaha nanti sepertinya akan kita ajak magangnya di mana, yaitu di Abian Tubuh ya. Jadi seperti yang diinformasikan nanti akan diinfokan juga oleh Bu Indah, kita nanti akan belajarnya di dealer yang di SIP Abian Tubuh ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak akan diajak ke semuanya Bapak Ibu, tetap akan kita kasih satu dealer yang paling ya, yang paling oke lah ya nanti untuk di tempat untuk belajar Bapak Ibu ketika magang. Ini masih kelas. Nah, ini adalah struktur organisasi singkat ya untuk wilayah di NTB itu sendiri ya. Jadi kita hanya bahas yang di NTB saja. Satu area atau wilayah itu dipimpin oleh seorang branch manager ya. Jadi branch manager area ya. Di sini memang beliau memang memimpin satu area ya, area distribusi, yaitu adalah area NTB ya. Itu tugasnya seorang branch manager, dan di bawahnya seorang branch manager itu nanti akan ada supervisor sales ya. Jadi supervisor sales ini adalah orang-orang yang nanti akan dibagi tugasnya berdasarkan area lagi, tapi di dalam NTB seperti Bapak Ibu. Jadi nanti ada yang pegang Lombok Timur, ada yang pegang Sumbawa, nah seperti itu ya. Di bawahnya lagi baru nanti akan ada shop manager, dealer atau kepala toko ya, atau head store ya. Jadi itu adalah para orang-orang yang memimpin dealer ya. Jadi kepala toko dealer di setiap dealernya. Nah, seperti itu. Baik dealer main dealer atau dealer official maupun juga independen, yaitu para supervisor akan membawai mereka di sebuah wilayah. Contoh, jika dia adalah supervisor sales untuk area Lombok Timur mungkin ya. Sudah, jadi semua dealer Yamaha di Lombok Timur dibawa oleh supervisor sales tersebut, dan di bawah seorang kepala toko ya. Kalau kita lihat lebih detailnya, nah ini adalah lingkup dealer ya. Jadi kalau di dalamnya dealer, seorang kepala toko ya atau head store itu di bawahnya nanti kalau dalam bidang penjualan ini pasti akan punya timnya ada dua ya. Ada tim sales counter yang dimana memang sales itu yang hanya stay di dealer, tugasnya melayani konsumen yang datang di dealer. Lalu juga ada koordinator sales ya. Koordinator sales adalah, atau bahasa singkat bahasa umumnya itu sales leader ya Bapak Ibu ya. Koordinator sales atau sales leader ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tim salesman lapangan di bawahnya lagi, yang dimana para salesman lapangan inilah yang banyak ketemu Bapak Ibu kalau mungkin di pameran, kalau mungkin ketemu di jalan ya. Mereka yang berjualan itu sales lapangan itulah di bawah naungan atau di bawah kontrol seorang koordinator sales atau sales leader. Nah, ini kurang lebih adalah struktur singkat ya Bapak Ibu. Saya tidak membahas struktur bengkel ya Bapak Ibu, karena memang fokus kita kan
untuk kali ini kan memang magangnya lebih ke pemasaran. Kalau di dalam struktur bengkel sendiri pun sebenarnya di bawahnya shop manager itu juga akan ada nanti namanya adalah kepala bengkel, Bapak Ibu, atau sebutan khususnya adalah service advisor ya. Jadi service advisor atau kepala bengkel itu yang bertanggung jawab terhadap satu bengkel di sebuah dealer itu juga di bawahnya kepala toko ya atau SM dealer atau shop manager dealer ini. Jadi memang seorang kepala toko itu bertanggung jawab tidak hanya di penjualan saja tapi juga di bengkel dan di spare part. Cuma ini saya menggambarkannya hanya untuk yang di lingkup sales ya Bapak Ibu. Jadi biar gak bingung aja. Nah, oke, nyampe sini cukup ya dari penjelasan saya. Nih setelah ini saya masuknya ke lebih ke teknis magang ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang akan magang di Yamaha ya di PT Roda Sakti Surya Mega NTB ada apa namanya bisa dikatakan nih timeline ya Bapak Ibu ya, timeline kegiatan yang dimana kami juga sudah buat ya. Jadi nanti Bapak Ibu sudah kita apa ya ibaratnya kita kasih list ya. Jadi tidak akan bisa dibilang itu tidak akan bingung lah. Kok habis ini mau ngapain ya? Apa ya? Kita akan arahkan, kita akan bantu supaya bisa belajarnya lebih enak, makanya juga lebih enak. Kita mulai selama magang nanti itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore ya Bapak Ibu. Kenapa kita pilih waktu itu? Karena sebenarnya dealer kami ini operasionalnya cuma dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kita memang Bapak Ibu dimasukkan 1 jam setelah dealer buka dan diselesai atau dipulangkan 1 jam sebelum dealer pulang. Lu kenapa Mas seperti itu? Ya karena memang 1 jam awal tuh pasti akan banyak sekali nanti persiapan dan kalau di 1 jam akhir pasti banyak sekali tutupan ya. Jadi Bapak Ibu nanti ikutnya yang ketika dealer sudah dalam kondisi yang sudah siap ya. Jadi jam 9 sampai jam 15 tuh optimalnya. Nanti Bapak Ibu mulai magang di situ. Nah, tapi di dalam schedule timeline ini memang untuk hari Senin sama hari Selasa kenapa kita tulis training memang nanti Bapak Ibu harus dapat pembekalan dulu dari kami. Saya nanti akan datang ke Lombok ya ketemu Bapak Ibu langsung untuk saya juga akan memberikan training ya Bapak Ibu. Kenapa ini perlu? Karena nanti ketika sudah masuk di hari berikutnya Bapak Ibu kan sudah disuruh magang ya Bapak Ibu. Nanti ada kegiatan magangnya di dealer, ada kegiatan magang yang di lapangan ya di lapangan itu ada 1, 2, 3 sampai 4 ini sebenarnya nanti akan diarahkan ya ada yang nanti ikut apa ya ibaratnya aktivitas lapangan di mana gitu ya ada yang di pameran ada yang nanti di ya banyak lah Bu Bapak Ibu nanti coba diikuti saja ya jadi sebelum Bapak Ibu melaksanakan semua tadi itu perlu kita beri ini dulu ya penjabarannya dulu jadi biar nanti juga bisa mengikuti karena takutnya nanti kalau langsung dimasukkan ke dealer maksudnya dimasukkan ke aktivitas lapangan bersama dealer nanti tidak mendapatkan informasi dari dealer takutnya nanti malah ada sesuatu hal yang Bapak Ibu tidak mengerti itu masalah nah mending di hari Senin sama hari Selasa kita akan training dulu jadi Bapak Ibu di sini sudah ngerti ya bagaimana sih ya harus seperti apa sih jadi ketika nanti dimagangkan dalam hal pemasaran ini Bapak Ibu sudah tahu harus seperti apa dan sudah ngerti lah karena ada beberapa hal itu seperti product knowledge Bapak Ibu ya terus ada apa ya masalah bahasa-bahasa atau istilah-istilah di dunia Yamaha lah itu perlu banget disampaikan di awal ya itu harus Bapak Ibu tahu press listnya juga ada bahkan ada juga itu namanya sistem ya, cara input sistem, jadi training sistem database. Karena kan kita di sini semua salesman ya, semua tim di pemasaran itu sudah nggak lagi nulis di kertas, Bapak Ibu. Database konsumen itu diinput di sistem. Ya, ini Bapak Ibu harus tak ajari dulu tuh, gimana sih cara input database-nya ya. Jadi ketika nanti praktek, magang ya, terus dapat konsumen, ngerti, oh konsumen ini harus diinput di mana. Seperti itulah gambarannya ya. Dan nanti di hari terakhir, Selasa, itu kita kasih kesempatan untuk melakukan finalisasi tugas dan pengumpulan tugas karena nanti dari Yama juga memberikan tugas jadi ada tugas-tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan kita kasih kesempatan di hari terakhir tuh untuk menyelesaikan tugasnya dan pengumpulan tugas juga di situ nanti tugasnya seperti apa kita bahas ketika sudah magang ya di hari Senin seperti itu Bapak Ibu. Nah ini ada ketentuan pakaian ya jadi ketentuan ini kita kesepakatan
kesepakatan bersama ya, maksudnya kesepakatan dari kami dari Surabaya dan juga dari Lombok. Harap Bapak Ibu sebisa mungkin jika memiliki baju-bajunya dipakai Bapak Ibu ya. Kalau tidak punya bagaimana Mas ya. Kalau saya sih berharap harus ada ya Bapak Ibu ya gitu ya. Karena menurut saya ini warnanya masih warna yang gampang dicari ya. Jadi baik pria dan wanita wajib menggunakan pakaian atasan berkerah ya dengan model kemeja atau polo shirt dengan warna dominan biru atau putih. Jadi saya berharap tidak ada warna lain selain biru dan putih Bapak Ibu gitu. Jadi kalau punya baju baik kemeja atau polo shirt tidak masalah. Jadi loh Mas kok boleh pakai polo kan itu kaos ya bukan kemeja. Memang kami di Yamaha maunya sporty ya Bapak Ibu ya karena kalau Bapak Ibu lihat aktivitas juga nanti ada yang di lapangan nanti kalau pakai baju yang terlalu berkerat takutnya panas ya nggak enak ya mending kita lebih ke casual saja yang sporty saja seperti itu. Jadi boleh mau kemeja atau polo shirt bebas ya, tidak masalah bagi kami. Lalu nomor dua wajib menggunakan celana panjang berwarna gelap ya, baik untuk pria dan wanita. Untuk bahannya bebas, jadi mau pakai jeans boleh, mau pakai kain boleh ya, pokoknya celana panjang. Mohon maaf kalau rok bagaimana? Nah, ini kembali lagi ya, aktivitas tadi yang membuat sales-sales kami juga di sini yang perempuan juga semua pakai celana, rata-rata pakai celana panjang Bapak Ibu ya. Kalau yang di dealer, sales counter itu biasanya ada yang pakai rok, tapi rata-rata juga masih pakai celana panjang karena memang image sportinya itu yang mau memang kita angkat ya Bapak Ibu ya. Jadi jarang sekali karyawan kami pakai rok Bapak Ibu. Jadi meskipun mereka apa namanya di kantor ataupun di lapangan ya itu kita memang kebanyakan selalu seragamnya celana panjang ya dimanapun itu. Warna gelap ya Bapak Ibu ya. Saya tidak minta warna hitam. Jadi warna gelap itu pokoknya warnanya terserah mau abu-abu boleh gitu ya, mau biru dongker boleh seperti itu. Nomor 3 wajib menggunakan sepatu ya. Sepatu juga warnanya bebas, saya tidak memaksa dan ini sebenarnya modelnya juga bebas, tidak ada aturan ya. Kalau di kantor juga rata-rata realnya di perusahaan kami bekerja sepatu tidak diatur ya. Cuman saya menyarankan modelnya Keds. Nah, ini karena lebih casual lagi ya, lebih sporty lagi. Tapi kalau emang mau pakai sepatu, kalau untuk yang ibu-ibu mau pakai sepatu yang lebih ya sepatu yang dipakai ibu-ibu pada umumnya juga tidak apa-apa, saya tidak melarang. Cuma kan nanti kalau aktivitas di lapangan hati-hati saja Bu, takutnya capek gitu kan kalau pakai sepatu seperti itu. Tapi kalau dengan model Keds kan lebih enak kalau nanti untuk aktivitas seperti itu saja. Nomor 4, nah ini bagi ibu-ibu ya buat untuk wanita yang berhijab bisa menyesuaikan warna hijab ya Bapak Ibu ya sesuai dengan kondisi pakaiannya ya. Maksud saya gini ya bajunya kan biru ya atau putih ya kan dominan biru ya. Nah itu terserah ibu merasa kalau biru ketemu jilbabnya pink atau ketemu jilbabnya kuning gimana. Kalau memang bagi ibu cocok ya tidak apa-apa. Tapi kalau memang tidak cocok ya disesuaikan yang pantas atau yang cocok bagaimana. Cuman di sini saya juga memberi garis bawah disarankan memang berwarna gelap saja. Nah, itu kan lebih aman Bapak Ibu mau pakai hitam atau abu-abu kalau ketemu biru kan masih bagus. Putih boleh enggak Mas? Boleh sebenarnya kalau pakai putih ya aman ya enggak apa-apa. Cuman kan takutnya ya kembali lagi aktivitas di lapangan lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau pakai putih-putih bagaimana gitu kan ya. Jadi ibaratnya di sini memang kita membuat Bapak Ibu harus pakai pakaian tuh yang sesporty mungkin ya, sporty nyaman ya. Nyaman sporty karena ketika aktivitas-aktivitas di lapangan tuh biar enak gitu aja sih. Dan yang terakhir adalah membawa alat tulis dan keperluan magang lainnya. Jadi ini diperlukan Mas perlu laptop atau tidak ya saya kembalikan ke Bapak Ibu kalau memang mau bawa laptop monggo silakan kalau enggak juga boleh karena kalau dari kami dari saya sih sebenarnya tidak diperlukan malah yang diperlukan sekali adalah lebih ke mana lebih ke smartphone tapi saya nggak tulis itu kenapa ya karena saya rasa hampir semua orang pasti punya handphone dan sekarang handphone juga udah pasti Android atau iPhone ya pasti smartphone semua Mas kenapa kok harus smartphone ini dipertegas ya? Ya karena nanti kita akan banyak sekali bermain di digital marketing ya, konten, bikin konten, nanti, sosial media ya kita nanti akan butuh itu ya. Jadi handphone Bapak Ibu nanti apa ibaratnya yang dipergunakan. Saya tidak masalah Bapak Ibu nanti kalau ada yang Mas ini HP-nya biasa, Mas nanti kameranya kurang bagus tidak masalah Bapak Ibu karena bukan itu yang jadi poin pembelajaran ya, tapi bagaimana nanti aktivitas Bapak Ibu itu tetap bisa berjalan ya. Kita tidak menilai dari situnya sih Bapak Ibu, tidak menilai itunya juga ya. Pokoknya
ketika nanti kita ada case atau tugas ya untuk membuat sebuah konten produk ya, produk konten mengenai produk knowledge ya, bikin video gitu ya, bisa take video nanti kan di dealer ya. Nah, itu infonya pokoknya bisa merekam itu cukup lah. Mau kualitasnya seperti apa saja saya tidak masalah. Gitu. Ini uh, perlu Bapak Ibu. Kalau untuk laptop sekali lagi bebas ya. Terserah Bapak Ibu mau bawa atau tidak. Kami dari Yamaha tidak apa ya, tidak mewajibkan gitu aja. Baik, terima kasih ya. Cukup sekian dari saya untuk yang mau ditanyakan. Um, Dipersilakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu silakan kita mulai sesi. Halo Bapak Ibu. Halo Bu. Ini Bapak Ibu. Iya, Pak Akmal. Iya. Bapak Ibu ada yang ditanyakan kan? Saya Bu. Oh iya Pak Akmal silakan. Ya mohon maaf saya off-kan kameranya supaya jaringannya stabil. Oh iya. Kan tempat kami lumayan kencang anginnya ini. Iya Yamaha kemarin lumayan bagus Pak. Yang pertama program kewirausahaan dan kedua kelas industri yang pemasarannya itu loh Pak. Nah, kira-kira apakah bisa ndak itu kami bisa mengajukan kerjasama kalau kami yang di Sumbawa, Pak? Kalau memang bisa itu prosedurnya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak Akmal dari sekolah mana Pak Akmal? Dari SMKN 3 Sumbawa, Pak. Kebetulan SMKN kami 3 Sumbawang ya Pak. Itu pemasaran ada ya Pak, berarti ya Pak ya? kebetulan ada pemasaran dan juga kami kebetulan di tengah kota lokasi sekolah kami. Oke. Bagaimana jika ingin bergabung gitu ya atau Oke. ikut ya dalam program ini? Pertama di kelas penjualannya Industri. sama kelas Ya, kewirausahaan tadi itu loh, Pak. jawaban dari saya mudah Pak, dan saya di sini sangat welcome. Saya sangat apa ya, ibaratnya terbuka. Kalau memang ada sekolah yang ingin mengajukan itu pada kami, jawabannya nanti tinggal kontak Ibu Indah. Mana Ibu Indah? Bisa keluar suaranya Bu Indah? Bu Indah. Iya, halo. Nah, jadi Bu Indah ini adalah HRD yang ada di Mataram, Bapak. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya pasti harus kenalan dengan Bu Indah ya, Bapak Ibu ya, karena beliau yang akan bantu Bapak Ibu untuk segera urusan di Nusa Tenggara Barat. Kalau kami, saya yang dari Surabaya di sini kita sifatnya support ya. Jadi nanti pengajuannya bisa lewat Bu Indah. Bu Indah silakan nanti Bu Indah apa Bu Indah di, beritahu Bu gimana Indah ke semua Bu Indah main ke sana. Oke. Iya, kebetulan kita sudah pernah FYP ya, Pak Akmal ya di SMKN 3. Kita juga ya, di sana humasnya ya. Betul, nanti Recording in di Bu progress. Erita, nanti saya minta kontaknya Pak Akmal lewat Bu Erita bisa juga ya. Baik, siap-siap. Oke, siap Pak Akmal. Terima kasih Bu Indah. Siap, Oke. sama-sama Pak Akmal. Oke, jadi sangat bisa ya Bapak Ibu ya, Pak Akmal juga salam kenal dari saya. Nanti saya belum pernah loh Pak, saya ke Sumbawa belum pernah diajak Bu Indah main ke Sumbawa saya ya. Ayo, berarti Nanti harus ke Sumbawa ya, nih nanti Pak kalau ada Gembong. kesempatan main ke tempatnya Pak Akmal saya ikut ya Bu Indah ya. Membawa Pak. Iya Pak, ya Pak, bisa ya. Insya Nanti Allah Bapak akan jadi laki-laki setangguh kuda liar, Pak. luar biasa sekali. Oke. Baik, memang ini ya Bapak Ibu ya, khususnya memang yang ada jurusan pemasaran ya, kami sangat terbuka sekali ya untuk eh, program program yang
sifatnya memang kelas industri ya atau pemagangan PKL ya. Karena memang kami dari Surabaya sendiri mengerti silabus ya atau memang materi atau kurikulum adalah bahasa. Ini Recording in cerita saja ya Pak. progress. Kami ada kerjasama dengan SMK di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Memang itu ada satu yang khusus. Mereka sudah mendalami live streaming, Bapak Ibu. Jadi penjualan secara live streaming ya. Itu di kurikulum saya itu belum, Bapak Ibu. Maksudnya belum apa ya? Belum dalam ya. Kita belum bahas tentang live streaming secara dalam. Tapi karena sekolah tersebut sudah mulai jalan ke live streaming ya mau nggak mau ya kami sesuaikan. Itu kami bisa karena memang faktanya juga di dealer kami beberapa juga sudah ada live streaming. Nah, nanti seperti itu sesuaikan lagi ya Pak Akmal ya. Nanti kalau lebih lanjut ada sinkronisasi dengan Bu Indah ya nanti tinggal disesuaikan eh, kebutuhan. Ini Mereka Sri Wahyuni, G. silakan Bu. Oh ya, silakan Bu. Terima kasih Bu. Selamat sore Pak Gembong dan Bu Indah ya. Kebetulan nanti saya juga magang di Yamaha untuk magang industrinya. Mungkin dari penjelasan yang tadi luar biasa, ternyata Yamaha begitu banyak programnya ya. Bayangan saya hanya sales, service dan spare part aja, ternyata banyak hal yang bisa masuk ke dunia pendidikan seperti itu. Karena sempat bulan lalu kalau nggak salah itu ada Yamaha Roadshow juga ke sekolah kami di SMK 1 Negara, itu dengan programnya juga bagus. Itu di sana saya mulai terbuka, ternyata tidak hanya otomotif saja, ternyata juga bisa merambah. Kemudian mungkin Bapak dan Ibu yang di Yamaha izin untuk nanti kami itu kan ada beberapa tagihan LK dan di sana diminta untuk beberapa take video, mungkin kami nanti izin untuk bisa bersama kelompok itu berlima itu bisa mengambil beberapa kegiatan aktivitas itu yang terkait dengan LK dari tagihan workbook kami di kegiatan APRE atau magang ini Bapak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eka ya. Sebenarnya untuk program upskilling seperti ini kemarin juga untuk yang batch 4 itu di Surabaya juga sudah berjalan ya Ibu ya. Tapi kami kemarin yang di Surabaya dengan SMK 10 Surabaya untuk konsentrasi perkantoran ya. Jadi perkantoran administrasi profesional. Nah, sama halnya dengan itu kemarin kita juga sudah kurang lebihnya mungkin sama ya tugas-tugas yang diberikan dari Bispar ya. Kami izinkan cuma nanti ada beberapa hal yang akan ini ya sifatnya kita sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau mungkin ada yang sedikitnya dalam artian, tapi harusnya kalau di pemasaran tidak seberapa banyak yang rahasia dibandingkan administrasi ya. Jadi tetap akan nanti coba akan kita sesuaikan. Ibaratnya nanti kalau memang yang terlalu rahasia untuk perusahaan ya mohon maaf kita tidak bisa kasih. Tapi kalau yang umum, kalau contoh minta berkas apa sih? Biasanya kalau pemasaran itu ya contoh berkas pengajuan kredit itu seperti apa sih ya? Formnya gimana sih kalau orang mau kredit motor ya? Itu hal yang umum kan, itu kita bisa kasih. Terus nanti alur atau apa ya? Alur ya aktivitas pelayanan ya. Bagaimana sih cara melayani ya itu boleh lah. Intinya nanti bisa disesuaikan Ibu ya. Saya kemarin juga dengan batch yang sebelumnya juga sama. Malah lebih banyak rahasianya yang karena administrasi ya. Jadi berkas-berkasnya banyak yang lebih lebih saya tidak bisa kasih karena apalagi yang tentang administrasi keuangannya kemarin. Tapi kalau untuk yang pemasaran ini harusnya lebih apa ya tidak banyak yang rahasia jadi bisa untuk didokumentasikan ya begitu karena juga nanti kan aktivitasnya juga banyak di lapangan Bapak Ibu. Jadi kalau mau ambil take video aktivitas lapangan kita karena memang dari Bu Indah kemarin bicara sama saya memang sudah
akan diatur sama Bu Indah, Bapak Ibu tuh bisa merasakan semuanya ya, jaga pameran bisa ya kan, jaga pos bisa ya, nanti diajak gerbek pasar katanya Bu Indah, nanti masuk ke pasar kita belajar menawarkan yang mahal di pasar, kayak gitu-gitu bisa Bu, nanti kita bisa bareng apa namanya aktivitasnya bisa didokumentasikan itu sih. Diajak Oke, jalan-jalan ya Terima Bu Indah kasih ya. Bapak. Bapak Ibu jalan-jalan guru dengan yang Bu ngajar Indah. itu diajak jalan-jalan katanya Bu Indah. Diajak Ya, jalan-jalan. Bu Indah, kemarin kan ada yang di-share di grup juga ya Bu Indah ya, di mitra dudinya PB. Di situ ada beberapa, memang tugasnya Bapak Ibu guru ini untuk mengambil foto dan video aktivitas mereka, aktivitas Bapak Ibu waktu magang. Jadi beberapa ada kompetensi. Di grup ada unit-unit kompetensinya Bu Indah, nanti bisa di ini kan. Baik, Ya. Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Sambil ini menunggu saya mau berbicara dengan Ibu Yeni. Ini mana Ibu Yeni? Kok Bu Yeni nulis di chat ya Bu Yeni? Coba Bu Yeni. Oh ya, ada chat Bu Yani ya. Di Iya, chat. Oh, ya. Bu Yani Nurdiana. nggak apa-apa Bu. Ini sepertinya Bu Yeni dari Tuban ya Bu Yeni ini ya. Iya, betul. Bapak Ini kemarin ikut ke tempat saya, Kak. Saya kok iya, lupa ya. saya ikut ke Tuban. Jadi Bapak Ibu Bu Yeni ini sudah kerjasama dengan Hmm, kami ya pemasarannya ya di Tuban ya. iya, betul. Iya, SMK 2 Mataram sudah Oke, saya sama MOU-nya. Mbak Ani, Pak. Kami sudah Chatnya. nagih-nagih Pak Gembong. iya, iya Bu benar. Jadi memang ini pertanyaannya Bu Yeni ini luar biasa ya. Bertanya bagaimana cara mempertahankan ya persaingan ketat ya di mana memang mayoritas di tempatnya Bu Yeni ini Tuban plat motornya ini ya Bu ya sayap sayap merah itu Bu ya. Iya, betul. Jadi kalau dari kami ya Bu ya, dari kami sih bagaimana cara kita strateginya bagaimana ya memang Yamaha ini memang kita menomorsatukan kualitas sih Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bagi sebagian Bapak Ibu yang memiliki motor Yamaha tahulah kualitas motor Yamaha seperti apa. Jadi kualitas terus lalu kedua itu pelayanan kami yaitu yang memang selalu kita jaga ya. Jadi strategi yang paling utama lah kita harus menjaga itu otomatis bagaimana cara kita mempertahankannya adalah afternya. Jadi after sales ya otomatis nomor satu. Kedua adalah repeat order Bapak Ibu. Jadi mengolah atau apa ya ibaratnya apa ya ya mengolah konsumen kita ya. CRM ya customer relationship management itu harus berjalan dengan baik ya. Jadi itulah yang membuat kita hingga hari ini masih bertahan ya karena tadi itu. Jadi kita tidak boleh meninggalkan para konsumen kita Bapak Ibu ya. Jadi itu kan di dunia pemasaran kan juga penting ya Bapak Ibu ya. Tidak cuma jualan selesai pulang ya. Ibaratnya konsumennya sudah beli motor ke kita ya itu harus kita maintain. Nah, dari situlah kita otomatis punya ya konsumen loyal ya kan. Dari konsumen-konsumen loyal itulah nanti mulut ke mulut, cerita ke cerita ya itu yang membuat Yamaha masih eksis ya. Selain memang yang secara kasar ya jelas pasti promosi branding itu juga akan dilakukan ya ibaratnya itu kan kasar ya cuman kalau secara yang halusnya ya ibaratnya seperti itu Bu Yeni ya jadi dengan kita bekerja sama contoh dengan Bu Yeni ya di Tuban itu ya masuk ke Tuban masuk ke SMK Negeri 2 Tuban ya secara nggak langsung di SMK-nya Bu Yeni itu kalau saya kemarin lihat di parkirannya tuh miris ya motor Yamaha itu cuma satu dua mungkin ya tapi enggak apa-apa Iya, ya kan betul. kita mulai dari situ ya ibaratnya nanti kan dari Bapak Ibu guru mungkin bisa lihat oh ternyata Yamaha memberikan apa ya pelayanan dalam artian kerjasama dengan Yamaha sangat menguntungkan untuk siswa-siswi dan untuk semuanya dari situlah sebenarnya yang bisa kita kasih ya untuk memberikan uh, pelayanan tersebut dari situlah nanti bisa beli motor Yamaha gitu loh. Itu sih Bu ya ini ya secara Oke, umumnya ya gitu. terima kasih Pak Tembong. Saya juga udah Oke, membuktikan sih Pak sebetulnya udah ya. 14 tahun motor saya Mio tuh ya. Saya Luar bandingkan dengan teman yang sama-sama beli, mohon maaf, motor sebelah itu ya. Warnanya memang lebih tajam awet Yamaha gitu. Oke, Lali. Ada Iya, ini yang langsung seperti promosi nih, Pak. seperti saya bilang kan baru saya jelaskan sudah ada kan Bu ini contoh konsumen loyal ya kan dari mulut ke mulut bisa Iya, menginfluence masyarakat atau
orang-orang di sekitarnya untuk oh Yamaha seperti ini ya. Jadi itu sih seperti itu. Dan ini di chat juga Bu ya ini juga bercerita bahwa ada siswa-siswi yang magang ya Ibu ya sudah berhasil menjual motor ketika magang dan after magang langsung direkrut. Bener ya Bapak? Bener ya Ibu ya? Iya, cuman anaknya kemarin tuh kan gini, Mm-mm. dia berhasil jualkan 4, ada yang 8 gitu Mm-mm. dalam waktu kurun 6 bulan. Terus akhirnya sama Bu Ayu ya, Iya kepala bener. tokonya itu di, ayo diterusin aja, nanti tinggal itu apa absen gitu setiap jam 8, selebihnya free gitu, jadi bisa Oke, freelance gitu. Tapi anaknya sih pertamanya oke, akhirnya dia saya fokus ini dulu lah sekolah dulu. sekolah karena Iya. kan repot mungkin kali ya Iya. jam 8 harus absen gitu. Ya karena mungkin Heeh. karena dealer di Tuban kan sama sekolahnya Ibu kan depan belakang ya Bu, di Iya, belakangnya ya Bu ya. Jadi mungkin dekat. itu yang dimaksud Bu Ayu mungkin karena dekat ya, jadi gak Oke. apa-apa sekalian gitu. Ya tapi ibaratnya memang tujuan akhir dari Yamaha juga berharap di sana sih Ibu, recruiting ya, Pak Ibu semua ya. Jadi kita magangkan siswa-siswi itu juga ada tujuan akhir dari Yamaha yang pengen kita capai ya kita bisa merekrut siswa-siswi itu ya. Karena semua mungkin yang di dunia pemasaran juga paham lah ya Bapak Ibu ya dunia pemasaran itu seperti apa ya. Orang bekerja jadi pemasar ya sales tuh Bapak Ibu mungkin juga udah ngerti sendiri sering diremehkan ya Bapak Ibu ya sering tidak apa ya tidak ada yang memilih lah kadang itu kalau disuruh bekerja di sales pasti gak ada yang mau lah dari situlah kita juga pengen mengedukasi bahwa menjadi seorang salesman ini tidak seburuk itu loh ya malah memang paling apa ya kalau menurut saya malah paling menguntungkan ya kalau kamu sudah bisa benar-benar menemukan jalan yang benar jadi sales ya penghasilanmu malah lebih banyak ketimbang orang yang bekerja dalam tanda kutip di kantor biasa. Ada lagi atau Bu Indah mau menyampaikan sesuatu Bu tadi ada yang salah dari slide saya Bu Indah ya apa Bu Indah tadi Untuk jamnya aja sih, Pak Gembong oh ya, ya jam tadi WIB ya Bu mulainya WIB ya, masih keturutan Surabaya kayaknya. yang bener Wita ya Bapak Ibu ya jadi jam Ya, 9 pagi sampai jam 3 sorenya Wita gitu. Kalau jam 9 WIB jam 10 Iya siang. iya, makanya mohon maaf tadi betul. karena kita tadi saya buatnya kan di sini soalnya Bu. Ini dari yang ngirim flyer juga salah ya Mbak Ida ya. Iya. Dari 13.30 Wita undangannya. Iya. Bapak Ibu ada lagi kah? Oh iya Pak Andika silakan. Selamat sore, Ya Mas sore Pak. Indah. Gimana kabarnya Mas Gembong? Kok kemarin nggak ikut Sore. dua? Iya habis main ke sana nanti saya main lagi Pak ke sana Pak sepertinya di minggu Siap. depan ya. Gini, Mas, Mbak, seperti yang tadi sudah disampaikan loyalitas, kegiatan pertama mungkin nanti yang saya lakukan adalah mau servis motor di sana, Mbak Indah. Ada tempat servisnya juga di sana ya, Mbak ya? Ada, Iya, silahkan. siap. Itu yang pertama dari kemarin, wah saya mau servis di sana. Gini, Mas Gembong, eh, terkait dengan materi ini, kami sangat menantikan untuk siswa-siswi kami yang di SMK 2 Selong. Sangat menarik company profile-nya. Kita kan kemarin sudah tanda tangan MOU segala macam, hanya tinggal actionnya aja. Jadi kami sangat menantikan kapan agendanya, kapan jadwalnya Mas Gembong mau bisa menyampaikan materi seperti ini di bagi adik-adik kami. Itu sih Mas. Terima kasih Mas Gembong dan Mbak Indah. Oke jadi memang nanti gini Pak kalau dari SMK-nya Pak Andika ini kan memang kita kemarin juga sudah industri sebenarnya apa MOU ya Pak ya sudah MOU. Jadi nanti Betul. mungkin kalau ada periode kita bicara dari PKL dulu ya. Kalau ada periode PKL ke depan bisa langsung kontak Bu Indah. Jadi nanti biar nanti diurus sama Bu Indah karena nanti Bu Indah juga pasti akan koordinasi dari Bu Indah ke saya ya. Nggak mungkin nanti Bu Indah nih sendiri kok Pak. Pasti juga akan saya bantu. Tapi nanti pelaksanaannya memang harus dihandle sama Bu Indah karena Bu Indah yang lebih paham medannya. Jadi eh,
biasa dimulai dari situ Pak. Kalau Bapak nanti punya siswa-siswa yang akan dimagangkan atau di PKL kan bisa langsung diajukan saja ke Bu Indah. Biasanya kalau dari kami ini nanti akan menyesuaikan dulu dari wilayahnya Pak. Ya, jadi nanti kuota seperti itu juga nanti akan berpengaruh juga dari Mbak Indah itu punya dealer kapasitasnya seperti apa gitu dulu. Ya, jadi nanti Bapak mungkin punya 10 siswa dari Bu Indah bagaimana? Apakah memang bisa cover enggak 10 siswa itu di wilayah situ untuk Bu Indah terima? Nah, nanti Bu Indah yang akan seleksi kurang lebih seperti itu sih, Pak. Nah, berikutnya kalau untuk yang kelas-kelas dalam tanda kutip kita mengajar atau guru tamu itu memang sifatnya memang kita nanti bisa Bapak berikan kami undangan ya kan atau memang kita juga nanti bisa datang ke sekolah tapi biasanya kalau kita datang ke sekolah itu kita biasanya ada PKL-nya dulu Pak, ada magangnya dulu. Jadi Bapak kita tuh biar tahu ininya ya, tahu apa sih namanya sebutnya? Ya tahu siswanya ya. Kita kan ibaratnya kan dari magang itulah nanti kita akan ambil apa sih yang mau kita bawa ke sana ya kan. Jadi dari situ yang kita bisa lakukan. Kecuali kalau memang yang sifatnya kita diundang, nah itu tergantung dari sekolah memang mau mengangkat topik yang seperti apa yang akan diinginkan untuk kita sampaikan. Karena memang kalau dari Yamaha sendiri Pak, kalau dari kami memang kalau kita bicara tentang magangnya pemasaran itu ya lingkupnya memang cukup luas ya Pak. Siswa itu kan akan diajarkan tidak hanya tentang masalah bagaimana dia menjual motor secara online, tapi juga ada offline-nya ya. Jadi prospecting secara langsung, bicara dengan konsumen ketemu langsung, sama bagaimana teknik-teknik ya apa ya online ya atau digital marketingnya ya. Nah, hal-hal seperti ini kan nanti kalau mau disampaikan ke siswa ini kan mau apa yang mau diangkat Pak gitu loh. Maksudnya kita mau bicara tentang digital marketingnya saja kah atau malah bicara tentang bagaimana tips prospek konsumen secara langsung. Nah, itu juga hal seperti ini harus dibicarakan lebih lanjut. Ya, nanti nanti Mbak Andika bisa ngomong aja sama Bu Indah dari SMK-nya Bapak pengen apa sih? Pengen kita bantu bantu apa gitu. Mungkin siswa-siswi di sana butuh kok anak-anak di sini tuh kayaknya malu yo Mas. Nah, malu untuk bicara langsung dengan konsumen. Nah, itu mungkin Mbak Bu Indah bisa nanti bantu untuk bagaimana sih cara kita prospek langsung atau malah pengen lebih ke yang digitalnya. Ya, bagaimana sih cara create konten ya karena saya kemarin baru saja ya diundang untuk mengisi jadi ini Pak, apa sih namanya penilai ujian sekolah itu loh Pak. Ya, saya kemarin di Probolinggo itu diundang untuk menilai ujiannya anak-anak. UKK ini. Ya, seperti itu. Itu memang kami dari industri ya kita menilai secara industri ya. Saya sudah bilang sama sekolah, mohon maaf Ibu, kami akan menilai secara mata kami ya. At least kita tidak akan membuat nilai itu bagus atau dibagus-bagusin ya Pak ya. Faktanya seperti itu dan memang saya menemukan memang di situ banyak sekali kasus tentang anak-anak ini ternyata secara teori memang pinter ya. Jadi ketika mereka pemaparkannya teorinya itu tidak ada yang masalah bagi saya. Tapi ketika prakteknya itu yang wah ini kok begini ya. Nah, apa maksudnya? Praktek apa ini? Jadi konsistensi mereka tuh diminta untuk bikin sebuah sosial media ya, mengolah sebuah Instagram dari nol ya. Tapi tidak ada yang berhasil gitu, followernya nggak naik, uploadannya nggak konsisten ya kan. Kita nggak usah ngomongin estetika konsep, estetika konten ya Pak ya. Karena kalau kita bicara estetika konten tuh nanti larinya ke anak desain gitu kan ya. Itu tidak usah kita nggak bicara itu karena kalau di dalam perusahaan kami juga yang bikin konten kan juga bukan orang pemasaran ya kan bikin konten kan ada timnya sendiri tapi kan kami yang orang pemasaran yang nanti bagaimana sih cara kita nguploadnya bagaimana sih cara kita bukan merawat ya memanage si sosial media itu kan kita gitu nah itu kemarin banyak sekali sih kurang ya katakanlah seperti itu nah itu sekolah boleh kalau memang dari hal ini pengen ya maha bicara langsung untuk khusus topik itu bagaimana kita manage sebuah sosial media account atau sosial media bisnis account ya itu boleh bisa. Jadi tergantung Pak Andika nanti Pak Andika mau butuh bantuan kami dari mana. Tapi kalau tidak belum ada ya paling tidak ya dari itu. Jadi periode magang berikutnya kami berharap kalau memang ada ya bisa langsung diajukan ke Bu Indah nanti Bu Indah bisa atur Ya, untuk lokasinya. Tinggal nanti gini aja, ada nggak mungkin yang bisa sedikit agak di apa namanya kan dealernya Bu Indah ini kan banyak ya Pak. Maksudnya banyak tuh artinya boleh nggak sih Pak ada yang di Mataram lah. Kalau boleh kan tergantung sekolah ya Pak ya. Nah,
Nanti intinya teknis-teknis seperti itu Bapak dengan Bu Indah, karena Bu Indah yang lebih paham ya Pak. Bukan Untuk lokasi umum ya. lokasi, iya, lokasi-lokasi penempatan siswa-siswinya nanti gitu. Oke, Oke, siap. Terima kasih Mas Gembong. oke, baik Pak. Bu Indah mau menanggapi Bu Indah masalah PKL Bu Indah? Ya, kalau untuk PKL kita sudah pernah bahas sebelumnya juga ya Pak Andika ya, karena kalau untuk tahun ini masih sudah berjalan soalnya ya. Jadi ya semoga untuk PKL selanjutnya ya kita bisa jalan bareng nih, jalan bareng ya bisa jalan dengan SMK 2 Selong dan juga dengan Yamaha. Karena Yamaha kan tadi ya seperti disampaikan Pak Gembong ya, kita bukan hanya juga di Mataram tapi juga ada di area Lombok Timur ada gitu Pak Andika. Jadi nanti tinggal kontak-kontak aja Pak Andika ya. Siap, siap. Siap. Oke, Kalau makasih Mbak Indah. Oke. Bapak kalau minta Bu Indah ngisi kelas pemasaran sehari boleh loh Pak. Monggo, Disuruh monggo, ngajar, silakan, suruh ngajar aja silakan. Bu Indah Mbak nih Indah, Pak. ya. Kita bakal Karena ngobrol banyak di sana nanti. karena Bu Siap. Indah memang salah satu yang masih aktif hingga hari ini ngajar semua sales NTB itu Bu Indah Pak. Ya, jalan Tinggal sendiri. atur jadwalnya aja Iya. sih Pak ya. Nyetir sendiri ke Cocok, Bima cocok. juga Bu Indah ngajar bisa Pak ya. Jadi memang Bu Indah memang hingga hari ini masih aktif ngajar sales maksudnya ya. Jadi kalau memang Bapak mau nyuruh Bu Indah ngajar siswa-siswi ya, mungkin Bapak mau cuti Bu Indah gantiin bisa Pak. Kebetulan kita kan Waduh. semester ini Langsung dari ya. praktisi, langsung dari ahlinya ya Pak Gembong. Iya bener, karena memang Bu Indah ini kan memang ngajar juga ngajar sales Bu gitu. Cuman salesnya kan sales yang jadi Yamaha ini sudah sangat pro kalau Bu Indah masalah ngajar sales Bu, jangan khawatir. Iya makanya kemarin ini juga yang di SMK 2 Mataram ini sudah berjalan, PKL sudah berjalan, PKL-nya siswa sudah berjalan, kedatangan Mbak Indah sama Pak Ade terus yang MOU-nya. Ini kami langsung tembak kemarin Pak Gembong. Makanya PB yang kegiatan upskilling ini pas Pak Adit nyebut, kami di Surabaya juga ada kegiatan guru-guru karena cerita banyak kan. Ada kegiatan guru-guru itu upskilling. Nah kebetulan Pak, kami langsung nembak jadinya akhirnya hari itu Mbak Indah ya. Jadinya satset langsung nembak. Betul, satset itu ya Bu ya, langsung hari satset itu. ya. Langsung ganti satu mitra Dudi pakainya Yamaha gitu. Karena kami bersyukur itu tidak menjemput bola, tapi kami yang dibawakan bola untuk kelas industrinya, untuk Tevanya. Gitu Mbak Gembong. Bapak Ibu ada lagi? Kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Bu Sri Mulyani. Iya, betul. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya kebetulan dari Jakarta Pak. Dari Jakarta tuh Yamaha belum ada ya Pak. Untuk yang jurusan pemasaran, bagaimana ya Pak? Ibu dari Jakarta, Ibu dari SMK berapa Bu? SMK Negeri 17. Iya, jadi gini Bu, ini kalau dari Jakarta itu memang yang pegang langsung pabrik Bu. Ini agak susah ya Bu. Jadi memang untuk wilayah Jakarta, Tangerang, Bogor ya, gitu tuh pabrik Bu ya. Jadi memang mereka di bawah Yamaha Indonesia langsung ya. Jadi kondisinya memang saya juga tidak tidak paham ya Bu ya. Misalnya dikatakan tidak ada juga saya tidak berani ngomong seperti itu karena mungkin siapa tahu ada Ibu tapi cuman yang bergerak independent dealer ya Ibu. Jadi Ibu Sri mungkin ada dealer Yamaha terdekat di dekat sekolah, mungkin kalau memang mau coba diajak kerjasama mungkin bisa ya Ibu ya, karena sifatnya mereka jatuhnya nanti Ibu kerjasama dengan sebuah dealer kecil atau independent dealer ya Ibu ya, begitu. Kalau memang mau pegang secara areanya memang harus masuknya ke pabrik Ibu, ke Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, karena memang area sana memang mereka langsung handle langsung. Kecuali kalau Ibu menjalani kerjasama dengan sebuah dealer dekat sekolah, mungkin ada daerah sana, Ibu datang untuk pengajuan kerjasama mungkin bisa, tapi nanti lingkupnya ya hanya lingkup Ibu, maaf, sekolah
sekolah ibu Tommy ya. Jadi kalau memang nanti ada Pak, boleh nggak siswa-siswi kami ada yang mau dimagangkan ke Surabaya bisa nggak? Bisa. Ya karena kan kita punya, karena memang kita kan di FOC di Surabaya gitu. Karena memang tidak menutup kemungkinan ya jika nanti ada program-program dari sekolah memang siswanya harus dimagangkan di luar Lombok ya siapa tahu ada bisa dikirim ke Surabaya kami bisa terima kayak itu ya Bu ya karena kan kerjasamanya dengan kami perusahaannya bukan dealernya. Nah tapi kalau dari kasusnya Ibu ya mungkin coba bisa dengan dealer Ibu gitu nggak apa-apa Bu siapa tahu bisa Baik, Bapak. Terima seperti itu. kasih. Iya oke. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan Izin Bapak Pak Ibu? Gembong, Iya Ibu. ada yang terlupakan. Bapak, setelah dibaca LK-nya itu ada salah satu dengan mengaplikasikan mesin kasir, itu apakah nanti kami diperbolehkan untuk mencoba di lokasi kasirnya saat ada transaksi begitu Bapak? Mohon izin Bapak dan Bu Indah. Mesin kasir itu kami nggak pakai mesin kasir ya Ibu ya. Jadi kan kami itu Oh gitu ya? di dealer itu kan ada kasir. Memang dealer ada kasir, tapi tidak pakai mesin ya Iya. Ibu. Cuman ya kalau memang mau boleh sih Ibu, karena memang kemarin administrasi profesional kemarin juga ada juga butuh administrasi berhubungan dengan keuangan itu kita juga arahkan ke kasir ya. Nanti kalau hanya sekedar menanyakan alur, menanyakan bagaimana sih penerimaan uang dan lain sebagainya, terus pakai sistem apa itu mungkin boleh ya Bu. Tapi nanti ketika nanti ada yang berhubungan dengan nominal itu nanti akan mungkin ditutup atau dirahasiakan. Nanti bisa kita atur Bu, kita bantu ya nanti ya. Nanti bisa saya dengan Bu Indah Oh bantu gitu untuk Pak G. Oh ya. menyampaikan gini aja nanti makanya kan nanti fungsi dari perlunya kita training di awal hari Senin dan Selasa itu adalah kebutuhan Bapak Ibu nanti bisa disampaikan dulu ke kami yang sifatnya nanti kayak tadi kasir tadi kita bisa bantu nanti dari kasir dari Ibu apa sih yang mau ditahu ya ibaratnya yang pasti kita nggak pakai mesin gitu Bu ya kita kan tidak seperti minimarket ya ada mesinnya kita kan di sini kasir biasanya perangkatnya apa? Oh, pakai komputer, personal komputer, PC gitu kan ya. Terus ada sistemnya untuk mencatat apa ibaratnya mencatat ada pembayaran dan sebagainya. Nah, itu kalau memang hanya pengen melihat bentuk sistemnya, pengen melihat berkas apa yang biasanya mereka pakai atau form ya, formulir apa yang ada yaitu mungkin bisa kan kalau kosongan-kosongan kan enggak apa-apa Bu ya formulir kosong atau nanti dilihatkan tampilan sistemnya saja kan enggak apa-apa tapi nanti mungkin kalau sampai detail sampai lihat transaksi mungkin tidak diizinkan ya kan itu sudah ada nominal-nominalnya nanti bisa disampaikan saja nanti ketika kami sorry ketika kita mulai magang bisa disampaikan nanti bisa kita bantu itu aja Bu. Siap. Terima kasih Bapak. Sama satu lagi, ini juga tambahan dari kami ya. Kami kemarin juga tahu ada beberapa materi itu juga terkait masalah ini ya, warehousing ya, kalau nggak salah. Bener ya Ibu ya? Iya, ada. Ada. Nah, tadi nanti kalau warehousing itu kebetulan memang di dealer itu selalu punya warehouse, Bu. Ya, bukan warehouse yang besar ya, Bapak Ibu ya. Jadi dealer selalu punya penyimpanan yang dimana memang unitnya disimpan, tapi bukan yang di display ya. Nah, itu mungkin nanti bisa seperti itu. Dan kita sebenarnya punya gudang ya. Kita punya gudang di Mataram. Cuma nanti coba di urus dulu dengan Bu Indah. Apakah bisa kalau memang kita mau visit gudang. Kalau andai kata tidak bisa visit gudang ya paling tidak berkas-berkas pergudangan apa sih atau yang berhubungan dengan warehouse itu apa aja sih yang diterima oleh dealer ya. Mungkin ada formulir atau apa ada apa surat atau surat menyurat itu mungkin hanya sebatas itu juga nanti yang akan kita kasih karena kalau dilihat dari abian tubuh ya dealer abian tubuh yang akan dipakai untuk PKL itu warehouse-nya tidak terlalu besar ya Bu Indah benar ya Bu Indah ya. Ya, Ya, ada, tapi ada ada Kak. di belakang. Ada tapi tidak terlalu ada di belakang tapi tidak terlalu besar begitu sih Ibu. Izin ikut diskusi Pak. Iya, silakan Bu. Ya Pak Gembong, saya dari SMK 2 kemarin kapan hari ketemu juga dengan Mbak Indah. Mudah-mudahan nanti ke depan ini kayaknya pucuk dicinta ulam tiba habis bikin MOU gurunya disuruh magang. Kebetulan Pak Andika yang nanti akan di sana, saya tidak. Coba ikut ini aja. Mungkin dari PB juga mungkin bantu mengkomunikasikan karena sepertinya kalau kemarin Yamaha di kami
Pembicaraannya banyak ke lebih nantinya mengarah ke digital marketing. Nah, sementara ini kan kita programnya kan retail modern, di mana kita nanti akan sampai ke uji kompetensi yang mana unit-unit kompetensinya adalah pemenuhan-pemenuhan skill atau kompetensi yang mengarah ke retail modern. Makanya tadi kalau ada nanti visual merchandising, kemudian transaksi tunai non tunai gitu yang menggunakan POS. Nah, itu mungkin dibantu dari teman-teman di SMK 2 Mataram itu bagaimana itu untuk memenuhi, sementara teman-teman yang di Yamaha nanti ada tuntutan-tuntutan untuk membuat apa ya, kayak bukti kinerja, unjuk kinerja untuk memenuhi unit-unit kompetensi di retail modern yang mungkin saya juga belum tahu detailnya kayak apa, belum pernah magang di Yamaha juga, apakah semua bisa terpenuhi atau tidak, mungkin bisa dibantu sama Bu Ana, Bu Izati nantinya. Terima kasih. Ya Bu Esti, siap Bu Esti. Ini Bu Ana, halo Bu Ana, Ibu mentor kita ini soalnya ada Zoom juga dengan Bispat. Bu Ana, bisa, halo Bu Ana, bisa sambilan kah Bu Ana? Sambilan 10, halo. Ternyata masih ada di Zoom sebelah. Nah, baik, terima kasih. Cap, nanti kami akan membantu. Kalau ada permasalahan, nanti kami komunikasikan dengan hasilnya, asesornya, nanti bersama Ibu mentor. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau ada lagi ke Bapak Ibu? Ini sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Sudah cukup jelaskah? Terutama Bapak Ibu yang akan magang di Yamaha? Sudah sangat-sangat jelaskah Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu yang magang di Yamaha mana nih? Sementara cukup Ibu, nanti di hari pertama mungkin ditanyakan lebih banyak lagi. Oke, Bu Eka. Oke, Bu Eka, nanti di hari pertama ya didiskusikan dengan Bu Indah. Pak Gembong datangnya hari Senin, Pak ya? Ada Ibu, saya datang hari Senin. Oh ya, datangnya hari Senin. Iya. Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang didiskusikan, oh ya Mbak Indah, Pak Gembong, ini untuk jadwal magangnya Bapak Ibu guru itu dari tanggal 7 sampai tanggal 15. Untuk hari Minggunya Bapak Ibu bisa ini ya, bisa libur ya Bu Indah ya. Ya. Betul Bu, jadi sesuai yang seperti Pak Gembong tadi sampaikan ya, sudah ada apa namanya rundown-nya ya dari tanggal 7 sampai dengan 15, di mana nanti di tanggal 13 Oktober karena hari Minggu dari kami juga libur seperti itu. Iya, iya Bu Indah, terima kasih. Nah, karena nanti di tanggal 16 dan 17 itu Bapak Ibu akan ada uji LSP dari LSP-nya Bisbat. Gitu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, kita akhirikah pertemuan kita pada sore hari ini? Tidak ada lagi Bapak Ibu, ya? Cukup Bu. Oh ya, Pak Gempong, ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Mungkin kata-kata penutup yang ini untuk pertemuan ini, Mbak Indah. Oke, baik, saya ingin menambahkan saja tadi juga apa namanya memberi tambahan juga untuk dari pertanyaan Bu Esti tadi ya terkait masalah apa yang nanti seperti apa di Yamaha dan bagaimana nanti ketika magang. Saya berharap nanti bisa dikomunikasikan saja Bu, dalam artian dari Bapak Ibu ini pengen belajar atau pengen mengetahui tentang apa, karena memang kami nanti di sini juga akan membantu ibaratnya memang begini. Di Yamaha sendiri ini kan kalau nanti Bapak Ibu magang ada suatu hal yang mungkin Bapak Ibu tidak, loh ini sebenarnya ada enggak sih di Yamaha? Nah itu bisa ditanyakan ke kami ya, karena siapa tahu takutnya nanti ketika beraktivitas di sana kan nanti kebanyakan juga nanti di dealer itu
bersama kepala toko ya, kepala toko atau mungkin dengan nanti sales leader bersama dengan sales counter, admin sales ya, tidak mendapatkan jawaban atau mungkin tidak ada ini sebenarnya ada atau tidak itu bisa juga dikomunikasikan ke kami, ke saya atau Mbak Indah. Nanti juga akan kita bantu karena memang ada hal yang memang mungkin di dealer tidak ada, tapi di kancap ibu bapak itu ada ya. Jadi memang eh, apa ibaratnya levelnya itu nanti masuknya ke tim marketing ya, marketing atau tim sales marketing yang ada di Kancap, yang di tempatnya Bu Indah ya, di tempatnya Bu Indah ngantor ya. Mungkin berkas itu ternyata ada, tapi ternyata lingkupnya di lingkup Kancap ya, itu bisa nanti bisa dibantu Bu Indah untuk cari ya, cari tahu, terus juga bisa nanti Bapak Ibu bisa diberitahu gitu aja sih Bapak Ibu ya, karena kami sendiri juga kan juga apa namanya belum tahu juga ya nanti ketika kita hari Senin ya mungkin kita akan tahu sebenarnya dari Bapak Ibu sendiri itu dapat tugas seperti apa ya ibaratnya apa saja yang harus dipelajari itu perlu perlu disampaikan ke kita juga gitu ya. Siapa tahu tadi seperti saya bilang ya lingkup dealer tidak ada tapi ternyata adanya di lingkup kancap ya, jadi di lingkup yang lebih tinggi lagi yang dimana mungkin bukan di situ. Sorry, Bapak Ibu tidak magang di situ ya, tapi kita juga bisa kasih ya. Karena memang kan kalau bicara tentang pemasaran ya Bapak Ibu mau dimagangkan di kancapnya Mbak Indah pun juga bisa ya, di kancap Lombok juga bisa sebenarnya di dalam kantor. Tapi kan aktivitasnya jadi lebih banyak administrasi sih, tidak ada aktivitas lapangan atau tidak ada aktivitas pemasaran yang nyata ya. Kan lebih ke marketing kan back office-nya. Tapi kan itu juga ada sesuatu yang mungkin ingin dipelajari atau ingin diketahui oleh Bapak Ibu lah itu bisa kita bantu ya, bisa kita bantu jelaskan. Intinya seperti itu saja. Terus yang saya harapkan berikutnya juga saya berharap untuk nanti Bapak Ibu yang join dengan Yamaha bisa enjoy ya, bisa belajar banyak dengan kami di sini ya. Kami juga nanti juga bisa belajar banyak juga dengan Bapak Ibu karena ini harapannya sangat besar ya buat kami secara keseluruhan khususnya memang di Lombok ya atau di Mataram ini NTB ini kerjasama kami di dunia SMK ini memang baru dimulai untuk yang di Lombok ya Bapak Ibu ya di NTB ya dengan sekolah di area NTB. Kami juga magang siswa juga baru dimulai juga di NTB, jadi banyak sekali NTB ini perlu belajar ya. Seperti memang saya bilang kami memberikan kurikulum secara pakem ya dari Surabaya atau dari head office. Namun kan tetap culture budaya sebuah wilayah itu kan pasti berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hal-hal ini yang juga perlu juga kita nanti harus cari tahu, kita juga harus belajar juga apakah di NTB ini bisakah disamakan 100% dengan yang di Jawa Timur, kan belum tentu seperti itu. Jadi kesempatan pertama ini juga pembelajaran juga buat kami ya, buat kita untuk kedepannya supaya nanti di area NTB kerjasama dengan dunia SMK ya, makin banyak sekolah-sekolah SMK lain yang kerjasama dengan kami dan tidak hanya untuk sekolah-sekolah yang dengan jurusan pemasaran saja ya, mungkin di sini hari ini kita bicara dengan Bapak Ibu yang dari pemasaran ya, tapi kan dalam penjelasan saya tadi kan kita tidak menutup kemungkinan ya, seperti di Surabaya sendiri perkantoran akuntansi itu juga sudah masuk, kita bisa akomodir lini tersebut juga ada di dalam sebuah kurikulum di dealer itu juga bisa untuk dimagangkan atau juga bisa untuk dipelajari, diberikan pembelajarannya seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya. Saya sampai ketemu nanti hari Senin ya. Itu saja untuk yang join di Yamaha. Ini Bu Ana baru selesai sholat ya Mbak Ana. Ini sudah kata-kata ini Mbak Ana. Mohon izin menambahkan sedikit Bu Isyati. Silakan. Salam kenal Pak Gembong, saya Bu Ana dari SMK 2 Mataram juga. Salam kenal dari ditunjuk jadi mentor kebetulan ini. Hari Selasa yang lalu itu di WA grup Mitra Dudi sudah kami bagikan Mbak Indah nggih. Jadi ada buku rekaman magang dan juga workbooknya di grup itu. Jadi di sana ada unit kompetensi, 18 unit kompetensi minimal yang harus teman-teman dapatkan gitu di sana. Jadi mungkin nanti seperti kata Pak Gembong tadi, mungkin kalau di Mbak Indah nggak ada, bisa ditanyakan ke Pak Gembong atau gimana gitu nggih.
Jadi itu aja sih. Ya, terima Kan- kasih, Pak. Iya, Bu Ana. Bu Indah, ada lagi? Bu Indah? Cukup dari saya, Bu Izati, sudah lengkap semua. Oke, oke, siap. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang didiskusikan, pastinya nanti ditunggu di Yamaha lebih jelasnya dan lebih lengkapnya lagi nanti di pertemuan hari pertama mungkin ya, waktu di industri masing-masing. Kemudian tadi Bu Ana mungkin ini yang untuk tanggal yang di industri yang lain ya Bu Ana ya. Tadi Bapak Ibu yang duluan untuk sesi awal itu tanggal sampai hari Sabtu gitu ya, ternyata masih ada di hari Selasa. Oh iya, Untuk nggih. Jadi sudah seperti yang di time schedule-nya Yamaha itu sudah tepat nggih. Jadi sampai dengan tanggal 15 teman-teman ini PKL magang, kemudian 16 17 itu langsung uji kompetensi di PB bersama LSP Bispar. Jadi seperti itu. Mungkin Senin Selasanya mereka agak dilonggarkan jadwalnya Bu Indah karena Baik, siap. dengan persiapan ujiannya begitu. Persiapan ujian ya, baik. Siap. Baik Bu Ana, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Gembong, terima kasih banyak Bu Indah, terima kasih banyak Bu Ana, terima kasih banyak Bapak Ibu peserta. Untuk Zoom kita sore ini kita cukupkan sampai sekian. Taruh lagi dikit aja ibunya Desmond. Pas aja poin balik yang konsisten diberikan. Sampai jumpa di lain waktu. Mungkin kameranya di on kan dulu Bapak Ibu, kita bersama. Ya, ini Pak Hardiansa, Bu Ekarini, mari Bu Yeni, Bu Firda, Bu Nur Hayati, Bu Ritin, Pak Mustiko boleh on kan, Pak Ibrahim. Ya, untuk ya yang halaman 1 silakan Bapak Ibu senyumnya ditampilkan. Nah, ini tadi Pak Andika ada, sudah off kamera lagi Pak Andika. Sebentar. Oke, berikutnya yang halaman kedua. Yang halaman kedua silakan. Kameranya di-on kan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Silakan boleh Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih banyak Bu Izati, terima kasih Bu Ana, Bapak Ibu semua. Gembong, Bu Indah, Terima kasih semuanya. Bu Nurul. Ya, Bu Yeni.